Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Tetap sehat, semangat selalu, dan jangan lupa juga untuk senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022, hari biasa pekan ketiga. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu. Berkatilah gereja kudus-Mu agar selalu setia kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian." Dan juga Tuhan Yesus menambahkan bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Sabda Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa di dalam menjalani hidup ini kita dihadapkan pada situasi yang kita terima begitu saja. Artinya kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, menjadi anaknya siapa. Situasi ini kadang-kadang membuat kita terbatas, membuat merasa kita tidak punya pilihan, membuat kita merasa Tuhan seolah-olah menempatkan kita pada situasi yang sebenarnya tidak kita inginkan. Lalu responnya atau reaksinya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan tidak bertanggung jawab terhadap hidup, atau mungkin malah berputus asa karena dari awal sudah tidak memiliki pilihan. Saudara-saudariku, bukan demikian yang dimaksud Allah oleh karena Kristus, bahwa terang itu hendaknya ditempatkan di tempat yang bisa dilihat orang karena memang memiliki misi untuk menerangi. Hidup kita juga demikian. Situasi keterbatasan kita yang mana kita tidak bisa memilih dengan apa yang sudah kita terima, itu sebenarnya bukan keterbatasan tetapi sebuah panggilan untuk melaksanakan misi. Demikian juga Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa ukuran yang akan kita pakai untuk mengukur orang lain akan dikenakan kepada kita, karena janganlah kita ini lalu hanya terpusat pada pemikiran ukuran kita sendiri. Namun yang paling pokok adalah bagaimana Tuhan mengutus, memberikan misi kepada kita supaya kita mengembangkan diri dengan misi itu. Sehingga siapapun yang tidak punya itu karena tidak menyadari misinya dan lebih suka untuk memberontak Tuhan dengan misi yang sudah diberikan. Kalau orang-orang yang seperti itu tentu tidak akan mendapatkan apapun juga, justru malah akan diambil. Marilah di dalam hidup ini kita menyadari misi kita dan menjalankan misi itu dengan semangat, gembira, sukacita, dan percaya bahwa Tuhan mengutus kita dengan segala macam halanya ini demi sebuah karya misi yang menyelamatkan, menghidupkan, membawa kebaikan kepada siapapun juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk melaksanakan misi dengan penuh kegembiraan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.